taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Bitch, you ain't seen anything. Meski mengalami 2 kecelakaan mengerikan, Marc Marquez tidak mengalami cedera serius dan, yang terpenting, ia tidak kehilangan selera humornya. Pembalap Ducati itu akan berlaga besok untuk merebut posisi terdepan di GP Belanda. Tepat saat sesi pertama GP Belanda dimulai, Marc Marquez terjatuh keras dengan kecepatan hampir 200 km per jam yang membawanya ke aspal sirkuit Assen, di mana ia membentur siku kirinya dengan keras hingga tangannya kehilangan sirkulasi darah. Sorenya, saat latihan, saat para pembalap sedang memacu waktu di bagian akhir, dengan kecepatan penuh, ia terjatuh, kali ini pada kecepatan lebih dari 200. Terseret sejauh beberapa meter di sepanjang kerikil, menghantam dada, alat kelamin, dan dagunya, hingga memerlukan jahitan. Sebuah gambar yang mengingatkan pada kecelakaan serius di Mugello 2013, saat ia melukai bagian wajahnya yang paling tidak terlindungi oleh helm. Tepat saat Marc berbicara kepada media, Ducati merilis laporan dari Dr. Angel Charte, Direktur Medis MotoGP dan orang yang merawat pembalap tersebut. Setelah kecelakaan berat yang dialaminya saat latihan hari ini, Marc Marquez telah mendatangi pusat medis di sirkuit Assen, di mana dipastikan bahwa ia tidak mengalami patah tulang. Pembalap tersebut hanya mengalami memar di wajah, jari, perut, dan siku kiri, juga akibat kecelakaan pagi. Marc Marquez akan dapat berpartisipasi dalam sesi FP2 besok pagi, kata pernyataan tersebut. Bagian terbaiknya adalah semuanya hanya memar. Marc Marquez menjelaskan dalam penampilannya di hadapan media. Pagi ini tangan saya mati rasa total, itulah sebabnya saya agak takut. Itu akibat pukulan pada saraf ulnaris, dekat siku kiri. Dampak pada gravel di kedua kecelakaan tersebut membuat Marc meminta perubahan di Assen. Mereka harus mengganti kerikilnya, karena terbuat dari batu. Itu harus diganti tahun depan, pintanya. Meski kesakitan, pebalap Ducati itu tidak kehilangan selera humornya. Mereka memberi saya jahitan di dagu, tetapi itu tidak dihitung sebagai kejuaraan, katanya sambil tertawa. Yang terpenting adalah tidak ada cedera dan pelari mengetahui alasan kedua kali terjatuh. Saya mengalami memar di sekujur tubuh, tentu saja jika mengalami kecelakaan seperti itu. Namun, keduanya memiliki alasan. Yang pertama adalah karena kurangnya suhu pada ban belakang. Sementara itu, Pecco Bagnaia meningkatkan performanya secara signifikan bersama Ducati pada hari Jumat ini di Assen, dengan finish di posisi kelima. Meskipun ia perlu memastikan apakah itu cukup baginya dalam balapan. Pecco Bagnaia berjanji pada hari Kamis saat tiba di Assen bahwa akhir pekan ini akan menandai dimulainya perubahan dalam pendekatannya terhadap balapan Grand Prix, membawanya lebih dekat ke arah yang ingin diambil timnya, yang bahkan telah ia minta maaf dalam sebuah pertemuan. Juara dunia 3 kali itu menegaskan bahwa ia ingin lebih fokus pada hal positif daripada hal negatif, dengan melakukan lebih banyak putaran dalam latihan. Dan tampaknya hari pertama ia menerapkannya dalam latihan telah membuahkan hasil. Memang, pembalap Italia itu menyelesaikan banyak putaran di salah satu lintasan favoritnya, 21 putaran pagi, di FP1 di mana ia finish keempat dengan hampir 4/10 di belakang pemimpin, Marc Marquez, dan 23 putaran sore, dalam latihan yang kacau yang ditandai dengan jatuh di mana ia finish kelima, 2,5/10 di belakang Fabio Quartararo. Dalam latihan sore, Bagnaia terhindar dari kecelakaan tetapi tampaknya tidak mengalami masalah, karena bendera merah kedua, akibat kecelakaan yang dialami Lorenzo Savadori di mana Aprilianya tertinggal di tengah lintasan. Mencegah pembalap asli Turin itu memperbaiki catatan waktunya saat ia berada di urutan ke-11, dan keluar dari batas waktu Q2. Ketika sesi dilanjutkan, pembalap Transalpine itu menunggu beberapa menit di pit, menghindari semua lalu lintas di luar Alex Rins. Dan dengan ban depan lunak yang digunakan ia mampu mencapai waktu tercepatnya dan menyelinap ke 10 besar. Marc Marquez akan berusaha mengamankan kemenangannya yang ke-93 di kejuaraan dunia MotoGP di GP Italia 2025 dengan mengenakan nomor ikoniknya. Marc Marquez terus menunjukkan kemajuan yang mantap di musim MotoGP 2025. Di tahun pertamanya mengenakan warna merah Ducati, juara dunia 8 kali itu tidak diragukan lagi menjadi tolok ukur musim ini. Dengan 7 kemenangan sprint dan 4 kemenangan dalam balapan utama di 8 Grand Prix yang diikuti, dan memimpin setiap hari. Meskipun mengalami kecelakaan pada hari Minggu di Austin dan Jerez. Hal ini telah membantu pebalap Spanyol tersebut, antara lain, untuk memimpin kejuaraan dunia pembalap dengan 32 poin atas saudaranya, Alex Marquez.
Dan juga, mengapa tidak menekankannya, untuk meningkatkan statistiknya, yang dapat menerima dorongan yang aneh di putaran berikutnya dalam kalender. Mugello menjadi tuan rumah Grand Prix Italia akhir pekan ini, dan di sana, pebalap 93 tersebut dapat menyamai angkanya dengan kemenangannya yang ke-93 dalam karirnya di kejuaraan dunia. Pada tanggal 6 Juni, genap 15 tahun sejak kemenangan pertama Marc Marquez, saat ia masih di kelas 125cc. Itu adalah tahun ketiganya di kelas 125cc dan, anehnya, ia berada di trek yang sama yang akan ia kunjungi dalam beberapa hari mendatang, yaitu Mugello Autodrome. Itu adalah kemenangan pertama dari 10 kemenangan yang diraihnya di musim 2010, yang berpuncak pada gelar pertamanya di Valencia, meskipun ia mengakhirinya tanpa membutuhkan kemenangan. Setelah itu, ia naik ke Moto2, 7 kemenangannya pada tahun 2011 tidak cukup untuk mengamankan gelar keduanya. Tetapi 9 kemenangannya pada tahun 2012 cukup untuk mengamankan gelar juara, mengalahkan Pol Espargaro. Dan beberapa balapan yang sama pentingnya dan masih diingat adalah balapan di sirkuit Ricardo Tormo, di mana ia menang dari posisi ke-33 pada grid awal pada tanggal 11 November. Marquez sudah tidak sabar untuk terjun ke MotoGP, dengan pabrikan terkemuka, Honda. Dan dia tidak mengecewakan. Pembalap asli Lerida itu mengalahkan Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa dalam perebutan gelar dan sekali lagi meraih gelar juara umum. Sebagai seorang pemula, di tahun di mana dia hanya akan memenangkan 6 balapan. Sementara itu, Johann Zarco akan ambil bagian dalam balapan 8 jam yang terkenal itu untuk kedua kalinya sebagai pembalap pabrikan Honda tahun ini. Setelah menang saat debut tahun lalu bersama Takumi Takahashi dan Tepei Nagoe, Zarco terbang Suzuka untuk uji coba pribadi setelah Grand Prix Inggris pada akhir Mei. Pembalap LCR Honda itu mengatakan bahwa logistik pengujian membuatnya sulit dari segi mental dan fisik. Tes di Jepang bagus, kata Johann Zarco dalam konferensi pers pracara di MotoGP Aragon. Juga mencoba membandingkan performanya dengan Takumi Takahashi yang sangat cepat di lintasan ini. Agak sulit karena kami harus segera bepergian setelah balapan, kami tidak banyak tidur, dan kami harus mengendarai motor, jadi kondisi fisik dan mentalnya kurang baik. Tetapi itu bagus karena begitu Anda mengetahui jalurnya, Anda dapat segera bergerak cukup cepat untuk mempersiapkan 8 jam. Tapi tidak ada yang istimewa dari HRC, karena waktu kami terlalu singkat. Saya hanya menghabiskan 49 jam di Jepang. Jadi tidak banyak, tetapi sangat menyenangkan bertemu dengan beberapa penggemar. Setelah Kamis yang saya lalui di Suzuka, hari kedua, beberapa penggemar tahu saya ada di sana dan datang. Dan itu sangat mengesankan. Zarco dan Takahashi kemungkinan akan ditemani pembalap ketiga baru untuk Suzuka 8 Hours karena kecelakaan yang dialami Luca Marini saat uji coba seminggu setelah Grand Prix Inggris. Setelah absen di Aragon, Marini kembali melewatkan Grand Prix Italia akhir pekan ini akibat cedera yang dialaminya pada tes Suzuka 8 Hours. Posisinya di samping Joan Mir di kotak Honda HRC Castrol akan diisi oleh Takaaki Nakagami. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai memiliki pendekatan yang brilian dalam mengalahkan para rival-rivalnya pada MotoGP 2025. Setidaknya hingga 8 seri berjalan, geliat MotoGP 2025 mengarah kepada sosok Marquez yang kembali sulit dikalahkan bersama tim pabrikan Ducati. Bagaimana tidak? Rider asal Spanyol tersebut tampil mumpuni sebagai rekrutan anyar dengan melebihi rekan setimnya Francesco Bagnaia. Total 233 poin sudah dibukukan Marquez dari hasil 6 podium dengan 4 kemenangan dari balapan utama dan 8 podium dengan 7 kemenangan sprint. Sepak terjang Marquez hingga sejauh ini turut mengundang perhatian dari Lewis Duncan. Duncan menyebut bahwa kesulitan yang sempat dirasakan oleh peraih 8 gelar juara dunia itu tak ubahnya ujian mental untuknya. Marquez dicap sempat menyembunyikan kendala yang ada di motor Desmosedici MotoGP 25 bahkan oleh rekannya sendiri Bagnaia sebelum di MotoGP Aragon. Ya, situasi sulit tersebut sempat membuat Marquez tak bisa meraih kemenangan dalam 3 seri beruntun yaitu di MotoGP Spanyol, Prancis dan Inggris. Walau di 2 seri terakhir bisa mendapatkan podium. Tapi apa yang dialami Marquez seolah menebalkan pandangan bahwa Ducati sedang mengalami krisis. Dia membicarakannya sepanjang akhir pekan. Saya pikir ada unsur dia terganggu dengan kesalahan-kesalahan ini, ucap Duncan. Dia mengatakan Ducati mengerti kesalahannya, tapi dia tidak boleh terlalu yakin karena sensasinya dengan motornya bagus. Rasanya seperti ujian besar telah diatasi di sini. Aragon adalah sirkuit yang kuat bagi Marquez, begitu pula dengan kota. Sebagai pembalap pabrikan, dia bungkam tentang apa yang berubah pada motornya, imbuhnya. Pada MotoGP Aragon akhir pekan kemarin, pabrikan Italia itu dianggap telah berhasil menghadirkan sensasi seperti awal musim bagi Marquez.
Rider berjuluk Baby Alien itu tampil dominan dengan selalu menjadi urutan pertama sejak sesi latihan bebas 1 atau FP1 hingga balapan utama. Sangat sulit untuk mengatakannya, hal itu membuat segalanya menjadi rumit untuk dipahami, kata Duncan menjelaskan. Pada dasarnya, Ducati telah kembali ke sesuatu yang memberinya sensasi seperti di awal musim. Saat Marquez seperti itu di Thailand, Argentina, Austin sebelum crash dia hanya berjarak 2,5 detik dari Bagnaia. Sementara itu, sudah menjadi rahasia umum performa Francesco Bagnaia di 8 balapan awal MotoGP 2025 tak terlalu bagus. Ia cukup kesulitan mengamankan podium hampir di setiap balapan yang dijalani. Hal tersebut tentu saja membuat Bagnaia frustasi lantaran tak bisa berkompetisi di papan atas. Ditambah lagi statusnya sebagai calon juara dunia tahun lalu yang sepertinya tak bisa terulang. Saat musim lalu ia fokus berkompetisi memperebutkan gelar juara, kini dirinya harus mencari kekurangan Desmosedici MotoGP 25 yang ditunggangi untuk MotoGP 2025. Penggemar Pecco Bagnaia boleh mulai semakin percaya diri menyambut sisa balapan musim ini. Pasalnya Bagnaia mengaku sudah menemukan biang keladi masalah yang ada di MotoGP 25. Kekurangan tersebut ia temukan saat melahap sesi uji coba di Aragon sejak beberapa waktu lalu. Rupanya masalah yang membuat Bagnaia kesulitan terdapat di area pengereman MotoGP 25. Pada sesi tes resmi di Aragon lalu, ia mencoba menggunakan rem depan dengan cakram berukuran 355 mm. Ukuran itu lebih besar 15 mm dari ukuran biasanya, yaitu 340 mm. Dengan cakram rem baru itu, Bagnaia bisa lebih nyaman membalap. Rider asal Italia ini bisa menaklukkan tikungan-tikungan lintasan dengan lebih pasti. Saya rasa ini adalah perkembangan paling positif bagi saya musim ini, kata Bagnaia dikutip dari Harian Metro. Ini menjadi penting setelah beberapa balapan bagi saya membangun kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Saya sangat senang dengan tes ini, sambungnya. Dengan perkembangan itu, Bagnaia mulai bisa pamer catatan waktu cukup impresif. Dalam sesi uji coba itu, ia memang hanya melahap 32 lap saja. Ia mengambil jumlah putaran lebih sedikit ketimbang Marc Marquez yang ada di peringkat ketiga. Marquez sendiri mengambil 38 putaran dalam sesi tersebut. Marc Marquez memulai debutnya di Ducati GP23 untuk tim Gresini musim lalu, tim privat dan tim pebalap privat, bersama saudaranya Alex Marquez. Jadi, sementara para pejabat, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin dan Franco Morbidelli menerima evolusi pada GP24. Saudara-saudara Cervera harus menunggu rumah yang bermarkas di Bologna itu memberi mereka sedikit permen, karena mereka mengklasifikasikan bagian-bagian kecil yang mereka terima selama balapan. Tahun ini, Marc berada di puncak permainannya di pabrik Bologna. Sementara saingan utamanya saat ini dalam pertarungan kejuaraan, Alex, tetap menjadi privateer di tim satelit. Marquez yang lebih muda tidak menerima komponen baru apapun untuk GP24-nya pada uji coba Jerez tanggal 28 April. Sementara pada hari Senin, pada uji coba resmi Motorland, Alex hanya ambil bagian pada sesi pagi, dan hanya untuk menguji sistem radio yang MotoGP coba terapkan tahun depan. Karena pembalap Katalan itu sama sekali tidak punya komponen apapun untuk diuji. Tahun lalu saya berada dalam situasi lain, tidak berjuang untuk menang, dan saya pikir itu adil. Alex menjelaskan ketika ditanya oleh motorsport.com apakah berada di posisi kedua secara keseluruhan dan memiliki peluang untuk memenangkan gelar. Dia tidak berhak untuk mendapatkan peningkatan. Mungkin sekarang saya melihatnya kurang adil, katanya sambil tersenyum. Tahun lalu, Marc tidak mendapat dukungan lebih dari Ducati meskipun ia memiliki 200 poin lebih banyak dari saya. Saya pernah berada dalam kedua situasi tersebut, jadi saya sepenuhnya memahami kebijakan itu, jelasnya. Kebijakan yang dimaksud Alex adalah ketika Ducati memberikan produk baru kepada satu pengendara, hal itu tidak menjadi masalah bagi pengendara lain yang mengendarai motor yang sama. Kendati ada kekurangan teknis ini, di atas kertas, Alex memastikan bahwa hal itu tidak akan banyak mengubah situasi jika ia menerima umpan balik. Saya tahu bahwa Marc, dengan motor saya, juga lebih cepat dari saya akhir pekan ini. Saya tahu seberapa cepat Marc, dan itu tidak akan membuat saya frustrasi. Sebaliknya, itu akan memotivasi saya, tegasnya dengan sikap tenang dan kalem seperti biasanya. Sementara itu, setelah Johann Zarco menang di Le Mans dalam kondisi wet race dan finish kedua di Silverstone dalam kondisi yang dingin, rider LCR Honda itu gagal mencetak poin di MotoGP Aragon yang panasnya mencapai 50 derajat Celcius selama main race hari Minggu. Selain itu, trek di Motorland terkenal memiliki cengkeraman paling rendah dari semua lintasan dalam kalender MotoGP. Namun setidaknya Zarco berhasil lolos ke Q2, tetapi hanya mengamankan posisi ke-12 di grid start.
Dan dalam sprint hari Sabtu, dia hanya finish di posisi ke-16. Tren penurunan berlanjut pada main race hari Minggu. Rider asal Ken Prancis itu berada di posisi ke-13 saat dia crash pada lap ke-9. Johann Zarco mengatakan, "Ini mengecewakan, crash tidak pernah menyenangkan. Hal positifnya adalah kami berhasil kembali ke level yang seharusnya kami capai selama akhir pekan pada hari Sabtu. Yang kami butuhkan adalah kecepatan 10 besar dan setidaknya kami berhasil melakukannya. Namun sudah terlambat dan kami tidak siap. Saya terkejut karena saya mampu mencoba menyalip Jack Miller. Suhu ban saya menjadi sangat tinggi dan menurutku itulah sebabnya cengkeramannya hilang. Saya dapat merasakan motornya. Jika terjadi sesuatu saya langsung bisa menyadarinya. Itulah sebabnya sangat sulit sehingga kami tidak dapat menemukan apapun yang cukup cepat untuk melakukan sprint yang baik dan kemudian mendapatkan marin untuk balapan yang panjang." Hasil yang kuat dalam beberapa minggu terakhir sangat membantu dalam menerima akhir pekan yang buruk ini. Imbu rider berusia 35 tahun itu. Karena near point di Aragon, Zarco digeser oleh Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, dalam klasemen keseluruhan. Dengan mengantongi 97 poin, kini dia berada di peringkat 6 dalam kejuaraan dunia. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama mengalami penurunan sebagai andalan tim Ducati saat mengakhiri sesi 2 tes MotoGP Aragon 2025. Rangkaian agenda tes MotoGP Aragon 2025 yang digelar 2 sesi di Motorland Aragon, Spanyol telah tuntas pada Senin. Sesi 2 atau sesi siang yang berjalan dalam durasi lebih dari 4 jam tersebut menjadi milik Maverick Vinales yang mengaspal untuk Red Bull KTM Tech 3. Top Gun keluar sebagai yang tercepat setelah motor RC16 tunggangannya mengukir waktu lap terbaik 1 menit 45,6940 detik. Selain mencatatkan waktu untuk simulasi balapan, agenda ini juga dimanfaatkan Vinales dan KTM menguji komponen terbaru mereka. Dengan raihan tersebut, Vinales memiliki gap keunggulan tipis 0,006 detik atas Marco Bezzecchi sebagai andalan Aprilia yang berada di urutan kedua. Adapun dua andalan pabrikan Ducati yaitu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kompak mengalami penurunan dari segi posisi jika dibandingkan saat sesi 1. Keluar sebagai yang tercepat pada sesi 1, Marquez harus melorot 2 tingkat untuk berada di urutan kedua dengan gap sebesar 0,132 detik dari Vinales. Hal yang sama juga dialami Bagnaia, turun 2 tingkat dari sesi sebelumnya membuatnya bertengger di urutan ke-9. Dalam sesi ini, baik Marquez dan Bagnaia sama-sama kembali menghabiskan hampir sebagian besar waktunya untuk menguji paket aero terbaru Ducati. Awal sesi siang ini juga sedikit terasa lengang karena hanya ada 2 rider yang langsung turun ke lintasan yaitu Pedro Acosta dan Fermin Aldeguer. Acosta yang membela Red Bull KTM dan Aldeguer dari Gresini Racing memanfaatkan lengangnya lintasan untuk latihan start. Rekan setim Vinales, Enea Bastianini menyusul kedua beberapa saat kemudian dengan mencoba melaju tanpa perangkat aero yang mencolok. Pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins harus mengalami nasib nahas usai mengalami crash tatkala melintasi tikungan 12. Aldeguer dan Acosta sendiri menuntaskan sesi ini dengan berada di posisi saling berurutan yaitu di tempat keempat dan kelima. 1 jam terakhir sesi tes berjalan, torehan positif juga didapatkan Joan Mir yang memimpin tim pabrikan Honda. Sementara itu, Pecco Bagnaia menegaskan peningkatan kepercayaan dirinya pada hari Minggu dan menutup tes Aragon dengan catatan yang sangat positif, terutama dengan aerodinamika baru Ducati. Senin ini akan menjadi hari yang sangat penting bagi Pecco Bagnaia di uji coba Aragon. Hari itu sudah penting sebelum hari Minggu, karena kurangnya rasa percaya diri yang dimilikinya, yang mengakibatkan ia berada di posisi ke-12 yang mengkhawatirkan dalam sprint. Hari itu menjadi lebih penting lagi karena peningkatan yang ia lihat dalam balapan jarak jauh, berkat perubahan dari cakram rem 340 mm menjadi 355 mm, yang memberinya lebih banyak rasa percaya diri di depan Desmo Sedici miliknya. Dengan demikian, juara dunia 2022 dan 2023 itu siap mengonfirmasi kemajuan yang telah dicapai pada hari Minggu, dengan menguji beberapa bagian yang telah diuji dan divalidasi Marc Marquez saat ia merasa lebih baik, dan beberapa bagian baru yang dibawa pabrikan berbasis Borgo Panigale itu ke Motorland. Yang paling menonjol adalah fairing aerodinamis baru, yang telah diuji oleh 3 pebalap YP25 Pecco, Marc, dan Fabio Di Giannantonio sejak pagi. Dari segi waktu, Bagnaia finish dengan waktu terbaik ke-9, 1:46.391, terpaut 0,697 detik dari waktu terbaik Maverick Vinales. Namun dari segi sensasi, ia sekali lagi meninggalkan lintasan sebagai salah satu yang paling bahagia. Davide Tardozzi, bosnya di tim resmi Ducati,
telah mengumumkan bahwa Pecco pasti akan menyetujui aerodinamika baru tersebut. Dan ia tidak gagal. Meskipun pebalap 63 itu ingin mengujinya lebih lanjut sebelum memperkenalkannya pada balapan akhir pekan berikutnya di Mugello. Ketika ditanya apakah ia mengonfirmasi apa yang dipelajarinya pada hari Minggu, Bagnaia menjawab, "Ya, untungnya ya. Saya pikir ini adalah tes paling positif yang pernah saya lakukan musim ini."